Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan Umar dan beberapa poin yang berhubungan dengan beliau sebelum membahas masalah meninggal dan mati syahidnya radhiyallahu anhu. Beliau juga punya kisah berhubungan dengan masalah mendidik diri beliau dan juga pemimpin-pemimpin yang biasa beliau atau yang sudah beliau tunjuk. Satu waktu pernah Umar bin Khattab memiliki anak yang bajunya sobek kemudian ditambal. Pada saat ditambal baju tersebut, keesokan harinya robek lagi, ditambal lagi yang kedua kalinya, sampai terdiri baju tersebut dari beberapa kali tambalan. Teman-teman anak Umar ini mengolok-olok anak Umar. Anak Amir Mukminin bajunya sobek, anak Amir Mukminin bajunya ditambal. Sampai anak Umar bin Khattab ini menangis pulang dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, masih anak-anak, masih kecil. Teman-temanku mengolok-olok aku karena bajuku ditambal. Bisa gak ayah belikan aku baju?" Kata ayahnya, "Kalau sekarang," kata Umar radhiyallahu anhu, "kalau sekarang saya nggak punya uang oleh anakku untuk beli baju. Bayangkan untuk beli baju berapa dirham aja nggak pegang uang pada saat itu." Radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Tapi aku akan coba mengirim surat kepada penjaga Baitul Mal." Itu adalah surat oleh Umar bin Khattab kepada penjaga Baitul Mal waktu itu, dan dikatakan, "Saya meminta secara pribadi, bukan kebutuhan negara, agar Anda meminjamkan saya uang untuk membelikan baju buat anak saya yang akan saya bayar bulan depan di gaji nanti. Ada gajinya Umar bin Khattab, saya akan ambil gaji, di gaji saya dipotong." Lalu waktu sampai surat tersebut di tangan penjaga Baitul Mal, kita perhatikan di sini bagaimana penjaga Baitul Mal juga ini orang yang beriman. Dia membalas surat Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Amir Mukminin, kalau saya pinjamkan kepada Anda uang ini, apakah Anda punya jaminan masih bisa hidup sampai bulan depan sehingga Anda bisa membayarnya?" Perhatikan, ini dialog antara atau surat antara seorang pemimpin yang menunjuk pegawainya, dan pegawai menulis seperti itu. Waktu tiba surat penjaga Baitul Mal kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab pun menangis sambil berkata kepada, atau dalam kalimatnya yang masyhur, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya orang-orang yang seperti ini." Lalu beliau berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, bersabarlah. Kalau ayahmu ini masih hidup sampai bulan depan dan menerima gaji, maka pasti saya akan memberikan kamu baju." Ini sebuah pelajaran yang besar dari Umar radhiyallahu anhu, dan kita lihat dari awal kisah tadi beberapa jam kita jelaskan, hampir semua yang berhubungan dengan beliau itu pelajaran demi pelajaran. Hidupnya dipenuhi dengan kisah-kisah yang luar biasa, yang menjadi ibrah, yang menjadi pelajaran. Dan beliau sudah mendahului kita semua dengan kemuliaannya. 1400 tahun lebih sekarang Umar bin Khattab sudah meninggal, kita masih bisa terkesan, kita masih bisa terkesimak, kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian di zaman beliau, bahkan menjadi hukum-hukum fikih yang dilakukan oleh seluruh umat Islam. Sebagaimana tadi kita jelaskan dalam beberapa poin, bagaimana Umar bin Khattab dijadikan keputusannya sebagai hukum di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tegas dalam agama Allah ini. Tidak main-main kalau memang hal itu perlu ketegasan. Dalam sebuah kisah pernah ada seorang Yahudi dengan munafik. Yang munafik ini hutang dari orang Yahudi. Kemudian tiba masa si Yahudi menagih dari munafik, munafik bilang, "Gak ada uang kamu sama saya." Cekcoklah dua orang ini, lalu diambil kesimpulan, kita berhukum aja. Waktu itu Nabi SAW masih hidup. Maka datanglah keduanya ke Nabi SAW. Nabi SAW melihat sesuai dengan data-data yang ada, Yahudi punya hak. Kata Nabi SAW, "Berikanlah haknya si Yahudi ini, karena memang kamu berutang sama dia, ada buktinya jelas." Ternyata keluar munafik ini tetap bilang, "Saya nggak mau bayar." Belum puas cari orang lain, dicarilah Abu Bakar. Ketemu Abu Bakar. Siapa setelah Nabi SAW? Abu Bakar, orang yang dianggap dimuliakan, datang ke sana. Memperlihatkan kasus kepada Abu Bakar, dipaparkan. Abu Bakar berhukum seperti hukum Nabi SAW, bahwasanya haknya Yahudi. Ternyata keluar dari rumah Abu Bakar, si munafik belum puas juga. "Saya belum mau bayar."
Baik, Yahudi bilang kalau begitu kita cari orang lain. Kamu mau? Iya. Siapa? Umar bin Khattab. Datang kepada Umar radhiyallahu anhu di rumahnya. Begitu datang ke rumahnya, Umar bin Khattab mengatakan, siapa kalian? Satu mengatakan mengaku muslim tapi dia orang munafik. Di sini di riwayat tidak disebutkan namanya. Kemudian yang satu juga Yahudi. Lalu Umar bertanya, ada apa dengan kalian? Dia bilang, ini Yahudi bilang, ini si fulan utang dengan saya tapi nggak mau bayar, dia tidak mau akui. Lalu Umar pintar, Umar bertanya kepada mereka berdua, apakah kalian sudah pernah bertanya tentang masalah hukum ini sebelum datang ke sini? Kata mereka berdua, sudah. Kata Umar kepada siapa? Mereka bilang, kami telah datang kepada Muhammad. Kata Umar, apa hukumnya? Kata Muhammad memberikan hak kepada si Yahudi ini, kata si munafik. Karena alasan-alasan yang sudah dipaparkan. Lalu kalian kemana lagi? Mereka berkata, kami sudah ke Abu Bakar. Apa hukumnya Abu Bakar? Sama saja dengan hukumnya Muhammad SAW. Lalu Umar berkata, untuk apa kalian datang kepada saya? Keduanya mengatakan, kami ingin berhukum. Umar bilang, baiklah, tunggu sebentar. Umar masuk ke dalam mengambil pedang. Kemudian mengejar keduanya, akan menebas keduanya. Dua-duanya lari dari rumahnya Umar. Lalu Umar berkata, apakah kalian sudah berhukum kepada Rasulullah SAW? Masih ragu? Datang ke Abu Bakar lalu masih ragu, lalu datang kepada saya minta hukum, ini hukum saya. Pedang ini, gitu kan. Jadi beliau tidak main-main dengan hukum, gitu kan. Kalau memang sudah saatnya, saatnya, gitu kan. Seperti itu gambarannya. Dan tentu apa yang akan kita sampaikan, dipaparkan di buku ini, belum semua kisah Umar ternukilkan. Jadi bukan mustahil ikhwah-ikhwah sekalian, kalau anda pernah mendapatkan kisah lain tentang Umar asal riwayatnya sahih, itu tidak ada masalah. Karena cukup banyak riwayat yang dinukil yang memang belum dinukil di sini. Di antaranya ada kisah Umar bin Khattab dengan rahib, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam akhirnya karena sifat Nabi SAW. Dan ini sudah saya sebutkan di bahasan pada saat menjelaskan tentang kelebihan Nabi SAW. Ringkas ceritanya adalah ada seorang Yahudi yang pernah Nabi SAW utang dengannya 20 sak kurma. Satu sak kurma 2,5 kilo. Kemudian Nabi SAW sepakat akan dibayar di waktu tertentu. Ternyata belum tiba waktunya, orang Yahudi ini sudah datang, pendeta Yahudi sudah datang dan langsung berdiri di sebelah Nabi SAW, mencekik leher Nabi dengan sisa kain imamahnya, alaihissalatu wassalam. Lalu orang-orang waktu itu lagi hadir di masjid dan semuanya pada melihat kejadian tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab yang ada di depan saf mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya Yahudi ini. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat untuk duduk Umar. Lalu Nabi SAW dalam kondisi tercekik menanyakan kepada Yahudi, ada apa hai Yahudi? Kata Yahudi ini, bayar hutangmu hai Muhammad. Kata Nabi SAW, kan belum tiba saat waktunya. Dia bilang, tetap saya mau dibayar sekarang. Maka Nabi SAW dalam kondisi duduk tercekik dan Yahudi ini berdiri menarik imamah beliau SAW, berkata kepada Umar, wahai Umar, pergilah ke Baitul Mal dan ambillah 20 sak kurma, bayarkan hutang saya dan tambah 20 sak lagi. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Umar, kata Nabi SAW, itu hukuman karena kau sudah menakut-nakuti dia. Kau tadi sudah mengancam akan menebas lehernya. Artinya Nabi SAW seakan-akan memberikan isyarat, kalau saya masih ada jangan ambil keputusan, gitu kan? Maka Umar pun pergi ke Baitul Mal, meninggalkan Yahudi ini. Yahudi jalan di belakangnya sambil marah dengan Yahudi ini. Tiba di Baitul Mal, Umar bin Khattab menyiapkan 20 sak kurma, diberikan kepada Yahudi itu. Waktu mau disiapkan 20 sak kedua, Yahudi ini bilang, gak usah hai Umar. Kata Umar, kenapa? Dia bilang, Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya gak mau tahu siapa kamu. Dalam kondisi marah gitu kan. Langsung dia sebutkan namanya, saya Fulan bin Fulan. Namanya ini kebetulan nama salah satu pendeta Yahudi yang terkenal sudah lama masuk Islam. Kata Umar, saya tanya kamu atas nama Allah, apakah kau dia? Dia bilang, iya. Bukankah kau tahu itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata dia, ya saya tahu. Lalu kenapa kau lakukan perbuatan tadi sementara kau tahu adalah Nabi Allah? Kata si Yahudi, hai Umar, apa kau kira saya gila? Saya datang ke masjid kalian, mencekik Nabi dan Raja kalian, di hadapan kalian, saya sudah siap mati pada saat itu. Karena saya ingin membuktikan satu hal dari Muhammad yang belum saya temukan padanya. Semua ciri kenabian, Nabi terakhir ada pada diri Muhammad. Semua sudah saya temukan. Fisiknya, tempat tinggalnya, nama-namanya, tinggal ada satu belum. Ghalaba hilmuhu ghadabuh. Emosinya dikalahkan dengan kasih sayangnya. Dan tadi itu saya sengaja nagih sebelum waktu, saya sengaja cekik lehernya. Tujuannya untuk memancing emosinya. Ternyata memang kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dan sekarang saya mengucapkan Umar asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini syahadat orang tersebut di depan Umar radhiyallahu anhu. Ini diantara kisah yang belum dinukil tentunya. Ada juga kisah yang lain, kisah tentang masuk Islam, kisah tentang Umar radhiyallahu anhu zaman khilafahnya. Beliau sempat
keliling kota Madinah di malam hari. Kemudian beliau menemukan ada satu laki-laki Badui. Laki-laki Badui ini kebetulan lagi menancapkan tali kemahnya sambil mengikat kencangan tali untahnya, dan di dalam kemahnya ada suara rintihan perempuan yang sedang menangis. Maka Umar pun lewat dan berkata setelah memberikan salam, wahai laki-laki, hai rajul, bahasa Arabnya, wahai rajul, siapa kamu ini? Dia mengatakan, saya orang musafir dari Badui padang pasir, lagi lewat malam, kemalaman saya lihat ada tanah kosong, saya tebar kemah saya mau nginap di sini. Kata Umar, suara siapa tuh rintihan dalam kemahmu? Dia bilang, sudahlah saudaraku, pergilah, tidak usah campurin itu. Kata Umar, mungkin saya bisa bantu. Kata orang itu suara istri saya yang mau melahirkan, ya, tapi tidak ada yang bantu. Saya nggak tahu bagaimana melahirkan perempuan, dan juga tidak ada wanita yang saya kenal di Madinah bisa minta bantuan, apalagi itu tengah malam. Dan sebagian ulama menukil kisah ini di tahun 23 Hijriah, tahun terakhir Umar radhiyallahu anhu hidup, dan juga ya pada saat itu tengah malam, di awal malam, dia itu sekitar jam 12 malam gitu kan, jam 11 jam 12 malam, yang orang waktu itu sudah tidur semua. Jadi ini Umar bin Khattab sedang mengontrol, mengawasi sendiri. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab lalu berkata kepadanya, maukah kau saya datangkan seorang wanita dari Madinah yang bisa membantu istrimu melahirkan? Dia bilang mau. Perlu jemaah tahu bahwasanya laki-laki Badui ini belum tahu kalau ini Umar bin Khattab, belum tahu kalau ini khalifah. Umar pun radhiyallahu anhu lalu pulang, dia tidak membangunkan ya, penasihat-penasihatnya atau mungkin dokter, tabib ya, kalau kita zaman dulu dikatakan ya dengan istilah tabib ya, atau orang yang bisa mengobatin, atau bidan mungkin perempuan yang bisa melahirkan. Tidak, dia pulang ke rumahnya, dia bangunkan istrinya. Yang waktu itu istrinya adalah Ummu Kalsum, anaknya Ali radhiyallahu anhu. Lalu berkata Umar bin Khattab, wahai cucunya Rasulullah, apakah kau mau mendapatkan pahala seorang wanita muslimah yang mau melahirkan malam hari nggak ada yang tolong? Ummu Kalsum radhiyallahu anha juga punya iman yang kuat, anaknya Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW. Dia tidak mengatakan, wahai Amir Mu'minin, carilah wanita Ansar yang bisa melahirkan. Tidak, dia mengatakan dengan jelas dan tegas, tentu saja saya ingin dapat pahalanya. Kata Umar, siapkanlah persiapan, perlengkapanmu untuk melahirkan dan ikut sama saya. Maka jalanlah pada malam itu, saudaraku sekalian, dua orang, raja muslim dan ratunya. Tidak ada pengawal, tidak ada yang dampingin, dan tidak ada media yang akan mengekspos itu. Karena yang sedang dibantu seorang Badui yang cuma lewat, besok pagi mau pergi lagi. Gak ada yang tahu, tengah malam nih. Ya, kita tahu sekarang banyak orang mau melakukan satu perbuatan, kegiatan, kena ada eksposnya. Kemudian bisa mengangkat namanya. Sama sekali enggak. Jalanlah keduanya, tiba di kemah orang Badui tersebut. Ringkas ceritanya, kata Umar bin Khattab kepada istrinya, masuklah ke kemah dan selesaikan tugasmu. Istrinya pun akhirnya membantu wanita tersebut melahirkan. Gak lama kemudian, sementara menunggu tentu Umar bin Khattab ngobrol sama orang Badui, dan orang Badui belum tahu kalau Umar bin Khattab, ngobrol-ngobrol aja seperti biasa. Lalu kemudian terdengar suara bayi dari dalam, dan Ummu Kalsum, istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, berkata, ya Amir Mukminin, wahai pemimpin orang yang beriman, gitu ya. Jadi ini hai raja, beritahukan kepada laki-laki di sebelahmu kalau istrinya sudah melahirkan normal. Begitu mendengarkan kalimat Amir Mukminin, si Badui tadi dari tempat duduknya turun ke tanah, ketakutan, lalu berkata, apakah anda Amir Mukminin Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan kepada dia, ala rizkika, tenang aja. Dia bilang, diulangi, apakah anda Amir Mukminin Umar bin Khattab? Kata Umar, iya, saya Amir Mukminin Umar bin Khattab, dan yang membantu tadi melahirkan istrimu itu adalah Ummu Kalsum, anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW. Maka orang ini pun menangis pada saat itu dan berkata, Maha suci Allah yang telah mengaruniakan saya nikmat yang tidak terhingga malam ini, karena saya telah didepani duduk oleh raja ya, muslimin, dan istri saya telah dibantu melahirkan oleh ratu muslimin, dan anak saya disentuh pertama kali dengan kulit cucu Nabi SAW. Kita lihat bagaimana perilaku Umar bin Khattab yang luar biasa, gitu kan? Setiap perilakunya menjadi sebuah pelajaran. Kisah yang lain juga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah satu malam jalan, kemudian menemukan ya, di luar kota Madinah tentunya ini. Ini kisah yang sahih adalah di luar kota Madinah. Kemudian dia lagi jalan dan dia temukan ternyata ada seorang wanita yang sedang duduk. Kemudian di sebelahnya ada 3 orang anak yang sedang menangis. Kemudian Umar bin Khattab pun datang sambil mengatakan, ya, Assalamualaikum wahai pemilik cahaya api itu. Lalu wanita itu menjawab. Setelah itu Umar mengatakan, apakah engkau mengizinkan aku mendekat? Kata wanita itu, mendekatlah tapi dengan sopan. Kalau enggak, pergilah. Kata Umar bin Khattab pada saat mendekat, ada apa? Wahai hamba Allah. Dia bilang,
Dan kenapa anak-anakmu menangis? Dia bilang, saya sudah berapa hari nggak makan, anak saya kelaparan, butuh makanan. Terus apa yang kamu masak di panci? Yang saya masak di panci sebuah batu yang saya masukkan supaya anak-anak saya kira saya masak, dan ini sudah 3 hari berjalan. Sementara Amir Mukminin tidak perhatian kepada kami. Dia tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab. Lalu Umar pun berkata kepada temannya, kalau tidak salah itu bersama dengan Ubay bin Ka'ab. Mereka berdua lalu menuju ke Baitul Mal, mengambil kebutuhan muslimin, dipikul. Kemudian Umar berkata, angkatlah ke pundakku. Kata Ubay, biar saya yang angkat Amir Mukminin. Kata Umar, angkat ke pundakku sampai 3 kali. Ubay terus mengatakan, biar saya Amir Mukminin. Kata Umar, apa kau ingin memikul dosaku pada hari kiamat? Maka Ubay pun diam. Lalu pergilah mereka berdua ke sana. Lalu Umar bin Khattab, dalam riwayat ini dikatakan meniup panci yang tadinya apinya sudah mulai redam, ya, sampai terlihat asap dan percikan-percikan api berada di antara jenggot beliau. Dan waktu itu Umar bin Khattab memiliki jenggot yang sama Nabi SAW sampai ke dadahnya radhiyallahu anhu. Kemudian beliau meniup di tengah malam, seorang raja meniup api panci untuk memasakkan masyarakatnya. Setelah terbakar api tersebut, lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada ibu tersebut, taburilah gandum di atas air. Lalu Umar yang mengaduknya. Terus diaduk sampai menjadi kental, menjadi makanan. Ditaruhlah garam, ditaruhlah segala kebutuhannya. Kemudian setelah itu diberikanlah makan oleh Umar bin Khattab. Dikatakan, berikan saya nampan, dikasih nampan, ditumpah. Kemudian diberikan makan anak-anak tersebut sampai semua kenyang. Setelah kenyang, kata Umar, ambillah ini semua. Lalu ibu tersebut berkata, sungguh demi Allah kau lebih baik daripada Amir Mukminin. Dia tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab. Kata Umar, janganlah berkata begitu wahai ibu. Kalau kau satu waktu bertemu dengan Amir Mukminin, kau pasti akan menemukan saya ada di sana, gitu kan? Hanya begitu saja. Lalu Umar bin Khattab memegang tangan Ubay, sama-sama keluar. Kata Ubay, waktu Umar bin Khattab, Amir Mukminin meninggalkan tempat tersebut, lalu dia menyelip di antara semak belukar seperti binatang buas yang sedang mengintai mangsanya. Dilihat dengan teliti ke arah ibu tadi sama anak-anak itu. Lalu setelah itu dia lihat anak-anak tersebut yang tadinya nangis, tidur, bangun, bermain, ceria, gitu kan. Lalu Umar bin Khattab mengangkat kepalanya, ya, seakan-akan berhenti untuk memata-matai dan berkata, segala puji bagi Allah yang selamatkan saya dari orang-orang ini yang akan menuntut saya pada hari kiamat. Perilaku yang sangat luar biasa dari seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cukup banyak kisah yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah memberikan pelajaran tentang masalah takdir. Sebagaimana dinukil dalam banyak riwayat-riwayat sahih, teman-teman yang pegang buku bisa di halaman 276 sampai 277 kisah yang berhubungan dengan masalah itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menuju ke negeri Syam, dan di negeri Syam itu ternyata ada satu wilayah yang akan dimasukin, terkenal ada penyakit taun. Ya, sebelum keluar ke negeri Syam, masih dari kota Madinah, gitu kan. Riwayat sahih menjelaskan masih di kota Madinah. Lalu pada saat itu ada seorang panglima perang, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, yang terkenal juga, salah satu yang terkenal, Amin Hadil Ummah, orang yang paling terpercayanya umat Islam, gitu kan. Waktu itu Umar bin Khattab mengatakan, waktu mau keluar, dikatakan negeri yang Anda mau pergi ini oleh sebagian sahabat ada penyakit taun. Taun itu penyakit yang memang Nabi SAW larang kita masuk ke sana kalau ada penyakit itu. Dan kalau kita sedang ada di satu lokasi yang ada penyakit itu, maka otomatis kita dilarang keluar. Ini khilaf di antara ulama tentang masalah bahasa Indonesia atau penyakit ini. Ada yang mengatakan kusta, ada yang mengatakan menyebutkan beberapa jenis penyakit, tapi saya tidak terlintas sekarang nama-namanya. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab mengatakan, kalau begitu kita urunkan niat dulu, jangan dulu pergi. Lalu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu datang mengatakan, wahai Amir Mukminin, apakah Anda lari dari takdirnya Allah? Kata Umar bin Khattab, saya lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Nah, jadi maksudnya di sini, selama masih berhubungan dengan perilaku seorang hamba, perilaku pilihan, makan atau tidak, minum atau tidak, tidur atau tidak, keluar atau tidak, semua itu adalah pilihan ikhtiar, gitu kan? Kalau kita mau keluar ternyata khawatir ada gelap, badai, hujan, panaskah, kita lalu memilih lebih di rumah, berarti kita sedang memilih takdir Allah yang lain. Itu maksud Umar radhiyallahu anhu, kan gitu. Maka Umar mengatakan, saya lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Lalu Umar berkata, wahai Abu Ubaidah, seandainya yang mengucapkan itu bukan kamu, artinya masa kamu yang bisa mengucapkan seperti itu sementara kamu ini adalah orang yang paling terkenal, gitu kan? Lalu akhirnya Umar bin Khattab pun membiarkan. Dalam riwayat yang lain Abu Ubaidah mengatakan, baiklah saya yang akan pergi ke sana. Maka dia pun berangkat. Umar bin Khattab sempat memeluk Abu Ubaidah, mengetahui ini pasti akhir hidupnya, gitu kan?
Pergilah mereka pada saat itu. Ya, dalam riwayat ini, tapi riwayat ini mengatakan Abu Ubaidah nggak jadi keluar, tetap aja di Madinah, dan akhirnya ditunggulah berita. Umar terus menyebarkan berita, siapa yang punya berita tentang taun, penyakit taun dari Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhu, sempat waktu itu tersibukkan dengan beberapa kegiatan. Lalu pada saat dengar orang lagi ngumpul bersama Umar bin Khattab, dia pun datang lalu mengatakan, saya memiliki kabar dari Nabi SAW. Ya, dan ini riwayat disebutkan dalam riwayat Bukhari tentang kisah ini. Dia mengatakan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddimu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Jika kalian mendengarkan taun terjadi di satu daerah, maka kalian jangan ke sana. Dan jika kalian bila itu terjadi pada satu kaum, sedangkan kalian berada di dalamnya, maka kalian jangan keluar darinya atau menghindarinya. Maka Umar pun akhirnya bertahmid, mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membantu aku untuk mengambil keputusan yang tepat. Juga Bapak Ibu sekalian, ada kisah yang menarik tentang, atau syubhat seringkali kalau Anda baca buku sejarah, Anda temukan tentang, ada sering ahli-ahli sejarah Islam juga menulis buku yang mereka mengatakan Umar bin Khattab tidak menyenangi Khalid bin Walid. Tidak menyenangi Khalid bin Walid. Terbukti Umar bin Khattab melenserkannya dari jabatannya sebagai pimpinan perang. Penulis buku ingin meluruskan masalah itu. Beliau mengatakan ini pemahaman yang salah. Umar bin Khattab mencopot Khalid bin Walid dari jabatannya bukan karena Umar membencinya. Ya, nanti akan beliau katakan bukti. Tetapi Umar bin Khattab sendiri menyebutkan dalam riwayat, ya ini disebutkan dalam Tarikh At-Tabari, ya, disebutkan oleh penulis buku menukil dari situ ya. Beliau mengatakan Umar sempat berkata, sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid karena kemarahan atau pengkhianatan, tapi orang-orang telah terfitnah olehnya. Aku khawatir mereka akan disandarkan kepadanya. Maksudnya nanti orang-orang menganggap Khalid bin Walid telah jadi penyebab menang perang, jadi fitnah, orang sudah tidak bergantung lagi sama Allah. Maka aku copot gara-gara itu. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya pernah terdengar oleh Umar bin Khattab Khalid bin Walid ini berkhianat. Beritanya begitu di harta rampasan perang. Lalu Umar bin Khattab dari Madinah mengutus Bilal. Perlu ikhwah dan akhwat sekalian tahu, teman-teman tahu, bahwasanya Khalid bin Walid ini dulu pimpinan, ya, tuan, sayyid di Mekah, gitu kan. Dan Bilal adalah seorang budaknya Umayyah bin Khalaf. Ya. Jadi dulu kondisinya tuh secara kejiwaan, ya, orang walaupun sudah masuk Islam, Bilal masih merasa Khalid bin Walid ini dulu tuan, gitu kan, terkenal. Merasa Khalid bin Walid ini dulu tuan, gitu kan, terkenal. Bila Umar ingin menghilangkan perasaan itu dari Bilal dan juga ingin mendidik kaum muslimin tentang sebuah poin penting, tidak ada fanatisme dalam Islam. Maka Umar radhiyallahu anhu mengutus Bilal, mengatakan, wahai Bilal, pergilah ke pasukan muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Lalu bacakan suratku ini pada Khalid, sementara Khalid kamu suruh tidur di tanah dan kamu letakkan telapak kakimu di pipinya. Ini perintah yang memang berat gitu ya, bagi Bilal berat dan satu perilaku yang aneh gitu, tapi dilakukanlah. Bilal patuh, Bilal mengatakan baiklah Amir Mu'minin. Tiba di sana, Bilal datang kepada Khalid bin Walid, masuk dalam kemah, bicara baik-baik, wahai Khalid, Amir Mu'minin memerintahkan saya seperti ini. Bagaimana pendapatmu? Saya harus memanggilmu dengan suara keras dari luar kemah, saya menyuruh kamu meletakkan pipimu di tanah, lalu saya letakkan telapak kakiku di atas pipimu, baru saya bacakan surat ini. Khalid bin Walid waktu itu memang lagi diuji juga imannya. Dia mengatakan, wahai Bilal, kita sudah masuk Islam, lupakanlah masa jahiliyah. Lakukan apa yang Amir Mu'minin perintahkan. Maka Bilal pun keluar dari kemah lalu teriak dari luar mengatakan, wahai Khalid ibn Walid, keluar, gitu kan? Begitu keluar, letakkanlah pipimu di tanah dan aku akan letakkan telapak kakiku di pipimu sebagai perintah dari Amir Mu'minin. Semua pasukan lihat. Di pasukan ini banyak orang-orang Quraisy yang tahu kedudukannya Bilal dulu, yang tahu kedudukannya Khalid bin Walid dulu. Ini tuan, ini budak, bekas budak, gitu kan? Lalu Khalid bin Walid mengatakan, letakkanlah kakimu wahai Bilal dan jangan ragu. Dan tidak pula ada yang marah dengan Bilal. Semua orang diam. Bilal pun meletakkan kakinya di atas pipinya Khalid bin Walid dan lagi diletakkan di tanah, lalu membaca suratnya Amir Mu'minin Umar. Umar berkata, ini surat dari Amir Mu'minin kepada pimpinan perang Khalid bin Walid. Telah sampai berita kepada saya bahwasanya kau berkhianat dalam masalah ghanimah, harta rampasan perang. Kalau benar, maka beristighfarlah, bertobat sama Allah dan saya lenserkan kamu dari jabatanmu. Kalau tidak benar, maka kau mengatakan tidak benar sementara Bilal masih menginjak pipimu, gitu kan? Dan
saya akan tetap mencopot kau dari kepemimpinan, tetap kau berperang tapi bukan lagi pemimpin, agar tidak ada fitnah yang kena di tengah-tengah muslimin. Maka Khalid bin Walid dalam kondisi terinjak pipinya mengatakan itu tidak benar. Sudah selesai Bilal menyampaikan berita tersebut, tapi dia tetap dicopot dari jabatannya. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tegas gitu kan. Tapi bukan berarti belum benci Khalid bin Walid. Terbukti pada saat beliau meninggal dunia atau akan meninggal dunia, sempat Umar bin Khattab berkata, seandainya Abu Ubaidah masih hidup, karena Abu Ubaidah tadi sudah mati ya, dalam beberapa riwayat waktu dia pergi ke tempat yang ada taun, maka aku akan mengangkatnya menjadi penggantiku. Sebab kalau aku ditanya oleh Rabbku hari kiamat, kenapa engkau memilih Abu Ubaidah, aku akan mengatakan bahwasanya aku mendengar hamba dan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ummatin amin wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau seandainya Khalid bin Walid masih hidup, ini kata Umar bin Khattab, ini saksi bahasan kita, kemudian pasti aku akan mengangkatnya untuk menjadi penerusku. Dan pada saat aku ditanya oleh Allah hari kiamat, oleh Rabbku, kenapa engkau memilih orang ini, aku akan mengatakan karena hamba dan kekasihmu Muhammad SAW telah bersabda, Khalid bin Walid sayfun min suyufillahi sallahullahu alal musyrikin. Khalid bin Walid adalah salah satu pedang Allah yang Allah henuskan untuk orang-orang musyrik, sebagaimana disebutkan di dalam dinukil dari banyak riwayat-riwayat yang sahih. Bagi riwayat ini kata menurut penulisnya, ini membantah tentang banyaknya isu yang salah tentang pencopotan Khalid bin Walid dari masalah kepemimpinan. Kemudian kita masuk ke masalah bagaimana Baitul Maqdis dibebaskan di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengutus pasukan ke Baitul Maqdis, ya, kemudian berperang di sana. Ringkas cerita adalah memenangkan peperangan. Lalu penjaga Baitul Maqdis, salah satu pendeta Nasrani waktu itu, tidak mau memberikan kunci kecuali kepada pemimpin muslimin. Maka menyuratlah beberapa pemimpin ya yang memimpin perang waktu itu, termasuk Khalid bin Walid waktu itu ada di sana. Ya, kemudian Miqdad dan beberapa sahabat Nabi yang lain disuruhlah ya menyurat kepada Amir Mu'minin. Umar bin Khattab waktu terima surat tersebut mengatakan baiklah kita berangkat. Berangkatlah Umar bin Khattab menuju ke Palestina. Tiba di Palestina, kebetulan Umar bin Khattab waktu ke Palestina itu berdua bersama budaknya. Bukan budak sebenarnya, pelayannya ya. Bersama dengan pelayannya. Umar bin Khattab sepakat sama pelayannya selama perjalanan dari Madinah ke Palestina, jauh sekali nih, gitu kan. Perjalanan sebulan. Ya. Kalau sesaat saya di atas unta, sesaat kamu di atas unta. Jadi begitu terus. Dalam waktu tertentu Umar bertukaran tempat sama pelayannya ini. Pas tiba di Palestina, di pintu gerbang Palestina dan ditunggu oleh orang-orang muslimin, tiba gilirannya Umar bin Khattab yang harus narik ke kanannya unta. Hamba sahaya tadi belayan itu lagi di atas unta, gitu kan. Maka pada saat itu si pendeta tadi yang Nasrani ini mengatakan kepada orang-orang di situ muslimin, mana raja kalian? Kata mereka, itu yang lagi tarik ke kanannya unta. Siapa yang di atas unta itu? Kata pendetanya, itu pelayannya dia, gitu kan. Lalu kata pendeta ini, orang inilah yang telah disebutkan dalam Injil akan menerima kunci Baitul Maqdis. Ternyata disebutkan dalam Injil, satu waktu nanti akan datang dibebaskan oleh seseorang yang adil dan dia akan bersama dengan pelayannya dan dia akan menarik ke kanan unta pelayannya. Sampai seperti itu. Dan pada saat itu pendeta ini tambah kagum lagi karena 4 orang pimpinan perang Khalid bin Umar bin Khattab waktu itu menyambut Umar dengan baju yang bagus-bagus. Kudanya juga dihiasi dengan bagus. Waktu mereka mendekat mau salaman sama Umar gitu kan, mau turun dari kudanya, Umar bilang jangan turun dulu. Dari mana kalian dapat pakaian-pakaian ini? Kata mereka, kami memakai ini Amir Mu'minin agar musuh-musuh Allah takut. Sama Umar diambil batu dilemparin. Semuanya dilemparin sama Umar, gitu kan? Kata Umar, baru saja Allah bukakan kalian sedikit wilayah, kalian sudah memakai baju-baju yang mewah, buka, disuruh ganti bajunya yang dulu, gitu kan? Sampai akhirnya mereka membuka bajunya. Pendeta itu pun hanya kaget melihat perilaku Umar bin Khattab. Gak ada raja di dunia seperti ini, gitu. Nah ini diantara hal yang terjadi di Baitul Maqdis dan beliau sempat masuk di Baitul Maqdis. Kemudian beliau menanyakan kepada seorang rahib di situ pada saat itu bernama Ka'ab Al-Ahbar.
ya, dia kemudian menunjukkan, ya, menurut di riwayat ini dikatakan Umar bertanya padanya, di mana menurut riwayat dalam Injil pun, ya, bahwasanya Nabi terakhir Muhammad SAW masuk di Baitul Maqdis, dan mereka punya berita itu. Mereka mengatakan dari pintu ini. Maka Umar pun masuk di situ. Kemudian Umar bin Khattab mengerjakan sholat di situ. Ini termasuk. Kemudian pelajaran yang lain juga disebutkan oleh beliau adalah sikap yang diambil menjadi hukum pada saat terjadi Amu Ramada. Ramada ini masa peceklik, kering sekali Madinah. Ya, sampai Umar tadi mulai zuhud, lebih zuhud lagi, tidak makan kecuali nasi sama roti sama minyak, dan itu membuat kulitnya sampai jadi hitam. Tapi ada sebuah pelajaran. Waktu itu Umar bin Khattab mengumpulkan masyarakat Madinah, kemudian mengajak mereka sholat istisqa. Pada saat diajak sholat, ini riwayat Bukhari ya, pada saat diajak sholat istisqa, Umar bin Khattab memberikan pelajaran lagi kepada kita semua. Dia berkata dengan suara keras selesai sholat, mengatakan, ya Allah, dulu jika kami tertimpa kekeringan, maka kami bertawassul kepadamu dengan doa nabimu, lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Sekarang nabi kami sudah mati, maka kami bertawassul kepadamu dengan doa pamannya, itu Abbas radhiyallahu anhu, maka berilah kepada kami hujan. Kemudian Umar meminta Abbas untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Abbas pun berkata, ya Allah, sebuah bencana telah menimpa, ya, sebuah bencana tidak menimpa kecuali karena adanya dosa. Ia tidak terangkat kecuali dengan taubat. Orang-orang memintaku menghadap kepadamu karena kedudukanku di sisi nabimu Muhammad SAW. Ini adalah tangan-tangan kami terangkat kepadamu dengan dosa-dosa, sedangkan ubun-ubun kami kepadamu dengan taubat. Turunkanlah hujan buat kami. Maka tiba-tiba mendung dan turunlah hujan dengan lebat. Tapi ulama mengatakan dari riwayat ini diambil pelajaran besar, bahwasanya ya Umar bin Khattab ingin menitik beratkan tidak boleh lagi bertawassul dengan Nabi SAW sementara beliau sudah mati. Ya, seperti banyak orang sekarang bertawassul gitu kan dengan Nabi SAW. Kalau beliau masih hidup lain, tapi kalau sudah mati orang soleh, Nabi tidak boleh lagi dijadikan sebagai perantara. Allah alam. Ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dalam kitab Istisqa. Kemudian kita masuk ke masalah bagaimana berpisahnya dengan Umar radhiyallahu anhu, artinya kematian beliau, gitu kan. Ditulis oleh penulis ini dikatakan saatnya untuk berpisah. Ya. Umar bin Khattab sering kali berdoa, disebutkan dalam riwayat Bukhari, beliau selalu mengatakan, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Allah, karuniakanlah kepadaku syahadah, mati syahid di jalanmu, dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu, ya, di Madinah maksudnya. Maka pada saat itu Hafsah berkata, wahai ayahku, bagaimana bisa Allah menyatukan keduanya? Anda ingin mati syahid, tapi mati syahidnya di kota Nabi. Sementara waktu itu Madinah menjadi ibu kota Islam yang sangat kuat, mustahil bisa diserang udah. Pasukan Islam sudah menyebar kemana-mana, Persia sudah runtuh, sebagian besar wilayah Romawi sudah runtuh. Jauh sekali orang-orang kalau mau menyerang Madinah. Bukan seperti di zaman Nabi SAW yang masih dekat, orang Mekah, suku-suku Arab masih ada yang belum masuk Islam. Ini sudah habis semuanya gitu kan. Maka Umar mengatakan, ya'ti bihallah insya Allah akan datangkan kalau Allah mau. Ternyata betul, ya, beranjak daripada kisah ini, beranjak daripada doa ini, maka ada sebuah ya, kisah yang harus diketahui, bahwasanya Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, salah satu waktu itu gubernur yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab di Irak, dalam sanad yang sahih, menulis surat kepada Umar bin Khattab mengatakan, wahai Amir Mukminin, saya memiliki seorang budak. Budak ini bernama Abu Lu'lu, gitu, orang Majusi. Orang ini mahir, bisa buat senjata, bisa buat pedang, bisa buat perisai, bisa buat macam-macam. Bahkan dia bisa membuat alat yang untuk mengalirkan air. Orangnya pintar sekali. Izinkanlah dia masuk ke Madinah, wahai Amir Mukminin. Waktu itu Umar bin Khattab tidak pernah mengizinkan orang-orang yang belum masuk Islam itu masuk ke Madinah. Kalau sudah masuk Islam lain. Kalau belum masuk, itu belum masuk Islam, gitu kan? Dimasukkan untuk membantu muslimin agar bermanfaat. Nah, Umar bin Khattab menolak awalnya. Kedua, Mughirah bin Syu'bah terus mendesak sampai akhirnya Umar bin Khattab izinkan. Waktu itu Mughirah bin Syu'bah meminta bayaran dari budaknya ini setiap hari kalau nggak salah 100 dirham pembayaran dari hasil kerjanya, gitu kan. Maka dia pun datang Abu Lu'lu kepada Umar mengatakan, wahai Amir Mukminin, ini Mughirah menyiksa saya. Banyak yang diminta 100 dirham, padahal 100 dirham kecil untuk hasil dia. Kata Umar, 100 dirham kecil dari pendapatan kamu yang kamu lakukan. Begitu banyak pendapatan yang didapatkan, bisa masuk sampai ribuan dirham dalam sehari. Maka
Maka itu kecil sekali. Dia pun akhirnya jengkel dengan Umar bin Khattab dan ini awal masalah. Maka dia pun akhirnya setiap kali ketemu Umar marah, kesannya kayak marah gitu. Ya, kenapa Umar bin Khattab tidak membela dia? Lalu satu waktu Umar lagi lewat dan berkata, apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, saya sedang mempersiapkan sesuatu, wahai Amir Mu'minin, untuk anda yang umat Islam tidak akan lupakan, gitu kan? Orang-orang tidak paham waktu itu. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada orang sekitarnya, kayaknya hamba saya ini sedang mengancam saya. Dia berusaha untuk membunuh saya. Akhirnya dia membuat pisau khusus yang sangat kuat dan bermata dua. Dia pun akhirnya pada saat Umar bin Khattab masuk ke masjid, waktu itu menjelang sholat duhur, dan dia pun menyelip masuk di saf, dan baru saja Umar bin Khattab takbir sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Begitu ditusuk, orang-orang tidak tahu, terutama di sisi kanan kiri masjid. Tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma di belakang ya Umar bin Khattab, dan itu adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu majma'in. Lalu kemudian Umar bin Khattab tertusuk dan sempat terdengar suara mengatakan, Umar mengatakan, aku telah dibunuh oleh anjingnya Majus, maksudnya si Abu Lu'lu' itu. Lalu Umar bin Khattab jatuh dan Abu Musa ya mendekati Umar, lalu Umar memegang tangannya sambil berkata, ya lanjutkanlah sholat wahai Abu Musa, jadi imamlah kamu. Kemudian Abu Lu'lu' ini karena panik dan di sekitar Umar yang di saf-saf yang dekat tahu kalau dia sedang menusuk, maka dia berusaha menusuk semua orang yang di sekitar dia sampai dia melukai 13 orang. Dan 3 orang sempat mati terbunuh bersama Umar, tentunya mati syahid nanti berempat, gitu kan? Tapi 3 orang ini mati di masjid, yang 10 orang luka parah gitu. Nah pada saat ada lihat kejadian tersebut, sahabat sudah tahu kalau ini orang membunuh Amir Mu'minin, menusuk, maka dia melemparkan jubahnya ke arah wajahnya sehingga tidak melihat dan dikeroyokin. Pada saat itu dia tahu dia akan mati, lalu dia mengambil pisau tersebut dan menusukkan ke lehernya sendiri. Meninggallah Abu Lu'lu' ini, dalam kisah sahih ini disebutkan. Dan ini yang luar biasanya, semoga Allah berikan hidayah ya. Kita tetap masih mendoakan. Di Iran sekarang ini dibangun sebuah kuburan, dinamakan kuburannya Abu Lu'lu'. Ya, dan dianggap Abu Lu'lu' seorang pahlawan orang-orang Syiah itu karena berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Ya, pembunuh Amir Mu'minin yang terkenal dengan kesolehannya, jaminan surga dari Nabi SAW, berapa banyak hadis yang kita sebutkan. Lalu mereka bangga dan pernah saya punya cuplikannya dalam bahasa Arab. Mereka melantunkan bahasa Arab, orang-orang Persia itu mengatakan, artinya begini, ya Allah bangkitkanlah kami bersama pejuang Abu Lu'lu' di hari kiamat, naudzubillah. Berarti termasuk bersama-sama di neraka gitu, karena berhasil membunuh Umar yang mereka anggap orang kafir. Ini berbahaya sekali, subhanallah gitu. Jadi begitu kisahnya. Maka Umar pun akhirnya sakit parah pada saat itu. Kisahnya panjang lebar, saya ringkaskan. Umar pun akhirnya sakit parah pada saat itu. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari, coba lihat siapa yang menusuk saya. Waktu itu mereka belum tahu, masih simpang siur beritanya gitu kan. Sahabat-sahabat di kiri kanan saf masih mengatakan subhanallah, subhanallah. Mereka nggak tahu karena suara Umar tiba-tiba hilang gitu. Maka pada saat itulah Abu Musa meninjau mengatakan yang membunuh anda adalah budaknya Mughirah bin Syu'bah, Abu Lu'lu'. Maka Umar pun mengatakan semoga Allah membunuhnya. Kata Abu Musa, sudah mati Amir Mu'minin, dia bunuh dirinya sendiri. Lalu kemudian Umar bin Khattab ternyata tusukannya sangat keras. Dari belakang di sisi kanan perut itu saking tajamnya pisau itu dan tebal gitu kan. Sehingga pada saat ditusuk dan memang dia niat membunuh, ditusuk sampai tembus ke depan perutnya Umar radhiyallahu anhu. Jadi lubang dari belakang sampai ke depan. Dan pada saat itu beberapa sahabat dan tabi'in sempat membawakan minuman kepada Umar bin Khattab. Ada yang membawa air kismis, ada yang membawa juga susu unta. Dan pada saat diminum maka keluar dari sisi lubang perutnya. Dan dipanggil pada saat itu ada seorang tabib yang jelas sekali ya mengetahui masalah dan mengatakan kayaknya Amir Mu'minin sudah tidak tertolong lagi. Umar pun mengatakan, dan ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil luar biasa ya. Subhanallah, setiap orang yang dekat dengan Allah sebelum meninggal dunia, kita dengar kisah Abu Bakar yang lalu, ini kisah Umar, nanti kita dengar juga kisah Utsman, kisah Ali, sahabat-sahabat yang mulia nih yang dekat sama Allah. Sebelum meninggal, Allah kayak berikan isyarat mereka akan meninggal. Ya. Jadi mereka sempat mengembalikan amanah, mereka sempat memberikan wasiat, mereka masih sempat menasihati, mereka masih sempat menunjuk khalifah setelahnya. Banyak hal yang dilakukan, gitu kan? Termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akhirnya berbicara, kalau saya mati, gitu kan, maka kuburkanlah saya, ya. Dan mintalah, dipanggil Abdullah bin Umar, mintalah kepada Ummul Mukminin Aisyah. Minta kepada Aisyah agar Aisyah mengizinkan aku dikuburkan bersama 2 sahabatku, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan, saya masuk
rumah Aisyah dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Umar mengirim salam dan meminta izin untuk dikubur. Aisyah pun menangis mendengar berita Umar lalu berkata, semestinya aku berharap itu tempatku, aku dikuburkan di situ. Tapi aku akan izinkan untuknya. Waktu kembali Abdullah bin Umar kepada ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, Umar berkata waktu disampaikan, apa beritamu? Abdullah bin Umar mengatakan, Ummul Mukminin mengizinkan. Kata Umar, segala puji bagi Allah yang menerima doa ini. Tapi pada saat saya sudah jadi jenazah, jadi sudah tahu kalau mau mati, sebelum saya dimasukkan ke dalam rumah Aisyah, tetap minta izin dulu. Kalau Aisyah mengizinkan, Ummul Mukminin, kuburkan saya bersama Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak, kuburkan saya di pemakaman kaum muslimin umumnya, gitu kan? Begitu penyampaiannya. Pada saat Umar bin Khattab lagi sakit keras, ada beberapa kejadian penting yang kita bisa ambil pelajaran juga. Yang pertama adalah sempat Umar bin Khattab pingsan. Waktu itu di sebelah Umar yang paling dekat adalah Abbas, paman Nabi SAW radhiyallahu anhu, dan juga Ali bin Abi Thalib yang waktu itu mertuanya Umar bin Khattab, dan juga sahabat dekatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini pelajaran besar sekali yang kita bisa ambil. Ahli sunnah wal jamaah meyakini Ali dan sahabat-sahabat Nabi semuanya mulia. Tidak pernah kita mencaci maki mereka, gitu kan? Beda dengan kaum Syiah yang terus-menerus mencaci maki sahabat. Ini berbahaya sekali, gitu. Ini bisa sampai pada tingkat kekufuran mereka, apalagi mengkafirkan sahabat. Sabda Nabi SAW, siapa yang mengatakan kufur kepada saudaranya Muslim, maka itu akan kembali kepada salah satu di antara mereka, siapa yang lebih berhak, ya, pengucapnya atau penerimanya. Gitu kan? Jadi tidak mungkin ketemu antara sahabat dengan orang biasa. Tentu saja orang biasa yang terkena dalam masalah ini. Ali berkata, ya, pada saat itu Umar pingsan. Terdengar azan. Lalu Abbas berkata, bagaimana nih kepada Ali? Amirul Mukminin lagi pingsan. Kata Ali, ada rahasianya. Lalu Ali pun mendekati kuping Umar sambil berkata, As-salat ya Amirul Mukminin. As-salat ya Amirul Mukminin. 3 kali. As-salat ya Amirul Mukminin. 3 kali ucapin. Salat wahai Amirul Mukminin. 3 kali. Tiba-tiba Umar yang kondisi pingsan, perutnya ini lubang dari belakang ke depan, ya, terbangun lalu mengatakan, iya, tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Sholat membangunkan dari pingsan, subhanallah. Ya. Kita kadang-kadang hanya kena tidur malam, sudah lama tidurnya, ranjangnya enak, nggak bisa bangun dengan azan, kupingnya dikincingi sama setan, gitu kan. Tapi kalau ini enggak, radhiyallahu anhu, bangun dalam kondisi pingsan bisa bangun hanya dengan mendengar sholat, karena kuatnya imannya. Lalu dalam riwayat lain juga dikatakan Umar bin Khattab sempat tertidur, pingsan, tidak dibangunkan pada saat itu sampai menjelang mau terbit matahari. Lalu Umar bangun. Kata Umar, apakah orang-orang sudah sholat subuh? Kata mereka, sudah Amirul Mukminin. Lalu Umar mengatakan, iya, tidak ada ya bagian yang boleh dihormatin, diberikan jabatan di dalam Islam bagi seseorang yang tidak sholat. Ya, maka terjadilah pada saat itu Umar bin Khattab pun sholat subuh sendirian sambil duduk. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, pada saat beliau sakit keras, maka datanglah orang-orang yang mendoakan, mengatakan Amirul Mukminin adalah utusan, adalah pendamping Rasulullah SAW, adalah ini dipuji-pujilah Umar bin Khattab. Selalu menepis, jangan katakan itu, terus begitu. Sampai ada seorang anak laki-laki berkata, wahai Amirul Mukminin, bergembiralah dengan berita gembira dari Allah kepadamu, persahabatanmu dengan Rasulullah SAW. Itu sudah satu nilai. Perjuanganmu ya, perjuanganmu dalam Islam yang telah engkau ketahui. Kemudian engkau memimpin dengan adil, kemudian engkau meraih syahadah, mati syahid sekarang. Lalu Umar menjawab, aku berharap semua itu tidak ada sambutannya denganku. Artinya jangan sampai aku merasa bangga dengan itu. Lalu ya, untuknya beliau mengatakan, dan akhirnya aku lepas dari tanggung jawabku, atau aku akhirnya tetap bertanggung jawab dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Lalu pada saat anak muda itu mau keluar, ternyata anak muda ini bajunya menutupi mata kakinya. Dan ini riwayat jarang sekali disebutkan. Sebenarnya riwayat ini riwayat sahih ya, yang menyebutkan tentang dilarangnya laki-laki untuk isbal, menutup mata kakinya dengan celananya, dengan pakaiannya. Ini masuk dalam bab isbal sebenarnya. Lalu Umar melihat ternyata sarungnya, pakaiannya laki-laki anak muda itu menyentuh tanah, menutup mata kakinya. Lalu Umar berkata, panggil anak muda itu ke sini. Dipanggil kembali. Lalu Umar dalam kondisi sudah mau meninggal, lemah, masih bisa menasihatin orang lain. Apa yang dia katakan? Ya ibna akhi, irfa' thawbak, fa innahu abqa li thawbik wa atqa li rabbik. Wahai keponakanku, ya, biasanya orang dalam agama kita ini, kalau ada seseorang anak muslim lebih muda, ya, kita bisa mengatakan wahai anak saudaraku. Ya, kalau kita biasa mengatakan keponakan, karena ayahnya kan saudara kita dalam Islam. Ya, biasa dikatakan gitu, ya benar akhi, gitu kan. Angkatlah pakaianmu
Karena itu akan lebih awet bagi pakaianmu, tidak mudah kotor, ya, tidak bisa menjatuhkan kamu, karena kalau panjang bisa menjatuhkan, bisa keinjak dan seterusnya. Dan itu lebih bertakwa kepada Rabbmu. Kemudian Ibnu Abbas berkata, aku berkata kepada Umar, bergembiralah, engkau akan meraih surga. Sungguh engkau telah menyertai Rasulullah dalam waktu yang lama. Engkau memegang urusan orang-orang beriman. Engkau bersikap tegas dalam menunaikan amanah. Umar berkata, adapun berita gembira surga yang engkau katakan kepadaku, demi Allah, seandainya aku mempunyai dunia dengan segala isinya, niscaya aku akan menjadikannya sebagai tebusan untuk menghadapi ketakutan besar yang ada di hadapanku sebelum aku mengetahui berita itu. Maksudnya, aku akan, ya, belum bisa aku mengatakan itulah pegangan, itu jadikan pegangan surga itu, walaupun sudah dijamin oleh Nabi SAW. Kalau seandainya aku punya dunia dan seluruh isinya, aku akan jadikan sebagai tebusan agar bisa mendapatkan surga itu. Adapun ucapanmu bahwasanya aku telah memegang urusan umat Islam, demi Allah aku berharap bahwa hal itu tidak ada sangkutannya denganku. Untung ruginya tidak ada hubungannya denganku. Adapun yang engkau katakan bahwa aku telah menyertai Nabi SAW, maka hal tersebut benar. Hal tersebut benar. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian Imam Az-Zahabi juga mengatakan, Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhum ajmain, kepala Umar berada di pangkuanku pada saat beliau sedang tertusuk, ya. Lalu ia berkata, letakkan pipiku di tanah, kata Umar. Lalu aku meletakkannya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajmain. Dia berkata, celaka bagiku dan celaka bagi ibuku jika Rabbku tidak merahmatiku. Artinya betul-betul kecelakaan, ya, luar biasa kalau sampai aku tidak, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau sempat sebelum meninggal juga memberikan wasiat kepada, beliau mengatakan, aku berwasiat kepada khalifah yang datang setelahku, berbuat baik kepada muhajirin angkatan pertama, karena mereka lah orang-orang yang telah masuk Islam di awal, ya, dan memberikan hak-hak mereka, menghormati mereka. Yang kedua, aku berwasiat kepada orang-orang Ansar yang telah memperjuangkan dan menjual seluruh harta dan jiwa mereka untuk agama. Lalu berbuat baiklah kepada rakyat-rakyat di kota-kota dan di desa-desa, karena mereka adalah pejuang-pejuang Islam. Berbuat baiklah kepada orang-orang Badui, karena mereka adalah orang-orang asli muasal orang Arab dan penopang Islam. Serta aku juga mewasiatkan berbuat baik kepada zimmah, ahli zimmah, orang-orang kafir yang di bawah naungan pemerintahan Islam, karena, ya, hak mereka harus dipenuhi sebagaimana Nabi SAW perintahkan. Ada beberapa pujian sahabat-sahabat, ya, yang kita akan sebutkan poin-poinnya sebelum disebutkan kematian beliau radhiyallahu anhu kepada Umar bin Khattab, dan ini pada saat menjelang Umar bin Khattab sakarat dan meninggal dunia, dan beliau meninggal disebutkan dalam banyak athar sangat muda. Tiba-tiba saja beliau setelah memberikan wasiat tadi tentang khalifah setelahnya, lalu beliau menutupkan mata dan beliau meninggal dunia seketika pada saat itu. Tidak ada sesuatu yang melihat itu berat, susah, nggak ada seperti itu. Lalu pada saat itulah puji-pujian harum dari para sahabat datang kepada beliau. Jadi semenjak mereka lihat Umar sudah mulai melemah, sudah mulai ada puji-pujian yang keluar sampai beliau, ya, dimakamkan. Yang pertama, Abu Wail menyebutkan rahimahullah berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang kepada kami, dia menyampaikan berita kematian Umar kepada kami. Aku tidak melihat hari yang banyak tangisan dan kesedihan daripada hari itu. Kemudian Abdullah berkata, demi Allah, jika aku tahu bahwasanya Umar menyukai anjing, niscaya aku akan menyukainya. Maksudnya saking fanatiknya dengan Umar dan pendapatnya radhiyallahu anhum ajmain. Umar bin Khattab selalu benar, dan ini disebutkan, ya, dinukil 195 dalam buku Ar-Riyadun Nadhirah, ya. Kemudian Huzaifah juga berkata, ini kisah atau ungkapan yang kedua, bahwa dia berkata pada hari kematian Umar, pada hari ini kaum muslimin meninggalkan sebuah sisi pagar Islam, artinya kehilangan pagar benteng mereka. Abdullah bin Abbas juga berkata, Hudzaifah juga berkata di statement yang lain, Islam pada zaman Umar seperti seorang laki-laki yang melangkah maju. Dia tidak bertambah kecuali dekat. Tetapi ketika Umar terbunuh, maka seorang laki-laki itu seperti mundur. Artinya, waktu Umar datang, Islam terus maju, mengekspansi sampai kemanapun, dikenal oleh orang. Waktu Umar meninggal, seakan-akan Islam yang berbentuk seperti orang itu mundur, gitu kan? Seakan-akan mundur. Jadi tidak ada lagi yang bisa mengikuti langkah-langkah Umar. Abdullah bin Abbas berkata dalam kisah yang lain atau pendapat beliau, ditanya kepada beliau, apa pendapat anda tentang Umar? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah merahmati Abu Hafs, maksudnya Umar. Hafs ini anak pertamanya Umar, laki-laki. Demi Allah, dia adalah pembela Islam, pengayom anak-anak yatim, tempat tinggal iman,
tempat tinggal iman, sumber kebaikan, penyantun orang-orang lemah, benteng bagi para khalifah, kokoh dalam kebenaran, suka membantu orang lain, menegakkan hak Allah dengan sabar dan berharap pahala kepada Allah sehingga agama ini tegak. Dia telah memperlebar wilayah kaum muslimin, mengingat Allah SWT di atas bukit dan daratan, memuliakan Allah dalam keadaan senang dan susah, bersyukur kepadanya di setiap waktu, maka Allah akan menimpakan penyesalan kepada siapa saja yang membencinya sampai hari kiamat. Abdullah bin Abbas adalah ahlul bait, gitu kan? Anaknya Abbas. Dan ini juga satu statement yang luar biasa dari Abdullah bin Abbas yang disampaikan oleh beliau, siapapun yang membenci Umar, maka Allah akan menimpakan penyesalan kepadanya sampai hari kiamat. Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, Ahlul Bait juga mengatakan, aku adalah tetangga Umar bin Khattab, aku tidak melihat seseorang yang lebih baik daripada Umar. Malamnya adalah sholat, siangnya adalah puasa, dan menunaikan seluruh keperluan masyarakat. Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata pada saat meninggalnya Umar bin Khattab, dan dinukil oleh Abdullah bin Abbas, semua adalah Ahlul Bait Nabi SAW. Berarti mereka sangat menghormati Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Ali berdoa, berkata, Ali mendoakan Umar agar Allah merahmatinya. Kata Abdullah bin Abbas, dia berkata, engkau tidak meninggalkan seseorang di mana aku lebih menyukai bertemu Allah dengan amalan seperti amalanmu, hai Umar. Demi Allah, aku sudah mengira bahwasanya Allah akan menjadikanmu bersama sahabatmu, karena aku sering mendengarkan Nabi SAW bersabda, "Zahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku sering mendengar, kata Ali radhiyallahu anhu ajma'in, Nabi SAW bersabda, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi ini jelas statement Ali radhiyallahu anhu mengatakan wajar kalau kamu dikubur bersama Nabi SAW dan Abu Bakar. Abdullah bin Abbas juga berkata, perbanyaklah mengingat Umar, karena jika kalian mengingatnya, niscaya kalian akan mengingat keadilan. Jika kalian mengingat keadilan, niscaya kalian akan mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini statement yang sangat luar biasa. Dan seperti kita tahu ikhwan dan akhwat sekalian, sampai sekarang subhanallah, kita pada saat dari tadi kita mengisahkan Umar, saya yakin berapa persen pun itu jumlahnya, ya kalau memang Allah mudahkan sampai full, alhamdulillah, bisa semaksimal mungkin 90-100% kita bisa mengambil pelajaran, sangat baik. Berapa persen pun tadi waktu kita dengarkan kisahnya, yang terlintas adalah seorang sosok yang sangat kuat, tegar, dari orang yang tidak baik menjadi orang yang sangat baik, dari orang yang akhirnya orang yang jadi pemimpin dan menjadi orang yang sangat adil dalam pemimpinannya, orang yang sangat berani, orang yang sangat sayang dengan masyarakatnya, orang yang sangat zuhud, orang yang sangat wara', banyak sekali kelebihan beliau radhiyallahu anhu. Dan dengan membaca kisah beliau, kita akan bertambah iman. Baru membaca kisahnya, bagaimana dengan dia sendiri yang sudah hidup pada masa itu radhiyallahu anhu. Dan saya tutup ikhwas sekalian, ini tentu tambahan kisah saja. Ini setelah Umar bin Khattab meninggal lalu dikuburkan. Sebelum beliau meninggal, beliau sempat dikatakan oleh beberapa sahabat, tunjuklah wahai Amir Mu'minin siapa yang akan menggantikan anda. Kata Umar radhiyallahu anhu, saya tidak berani menunjuk siapapun kecuali saya harus mengumpulkan 6 orang yang tersisa dari ahli, dari orang yang dijamin masuk surga. Maka kumpulkanlah, pada saat itu ada Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf dan Sa'ad. Dikumpullah 6 orang ini. Lalu kata Umar radhiyallahu anhu, kumpullah mereka ini. Lalu Umar memanggil mereka ke dalam rumahnya Umar. Lalu Umar berkata, ini ada kamar saya. Ini kamar sering saya gunakan untuk kebutuhan muslimin. Berkumpullah kalian di dalam kamar ini dan musyawarahlah agar ada orang di antara kalian yang bisa menggantikan saya setelah saya meninggal. Dan ingat, wahai Abdurrahman, kau jadi pimpinannya. Jangan keluar dari ruangan ini kecuali sudah ada satu khalifah. Kalau enggak, kalian berenam saya penggal lehernya. Umar bin Khattab nunggu depan kamar itu dalam kondisi beliau luka parah nih, gitu kan? Lalu masuklah 6 orang itu bermusyawarah di dalam ini subhanallah, ke-6 sahabat ini saling memuji. Yang satu memuji fadilah yang satunya. Rasulullah SAW bersabda tentang kamu begini, tentang kamu begini. Utsman memuji Ali, Ali memuji Talha, Talha memuji Zubair, terus begitu. Sampai hadis-hadis banyak disebutkan tentang fadilah masing-masing. Terakhir terkerucut dari 6 orang, 2 orang, Utsman dan Ali. Dan akhirnya Utsman bin Affan unggul dengan 2 buah hadis. Tentang hadis Allah malaikat malu dengan Utsman, dan juga tentang jaminan Nabi SAW surga kepada Utsman setelah membiayai perang Ushrah.
Baik, akhirnya mereka mengatakan Utsman kok tidak bisa mengelak. Utsman pun akhirnya mengatakan baiklah. Keluar dari kamar, Umar tanya, bagaimana keputusan kalian? Kata mereka, kami sudah menunjuk Utsman bin Affan karena kelebihan hadis Nabi SAW tentang dia. Kata Umar, alhamdulillah. Setelah itu Umar pun meninggal dunia. Jadi ini fadilah yang Umar radhiyallahu anhu lakukan. Ada sebuah kisah yang saya tutup dengan kisah ini, sebenarnya tidak berhubungan dengan kematian Umar, tapi saya sempat mendengarkan kisah ini dari salah satu masyayikh, ya, yang beliau sampaikan dalam kasetnya. Saya tambahkan saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat senang kalau sudah selesai urusan pemerintahan diurus, beliau sering duduk di masjid dan menunggu kalau ada orang yang mengeluh lagi, atau beliau mendengarkan kisah-kisah unik. Satu waktu ada orang yang datang, dan ini kisah membuat Umar bin Khattab menangis dan tersentuh secara imaniah. Dan ini juga syekh yang menyampaikan sampai menangis. Saya lihat cuplikan itu, beliau menangis mendengar kisah ini, sambil berdoa kepada Allah seperti doanya laki-laki yang akan diceritakan dalam kisah ini. Umar bin Khattab sering kali duduk atau menunggu orang, lalu kemudian dia punya seseorang yang selalu mendampingi dia. Ini tidak disebutkan dalam kisah ini siapa dia. Biasanya Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf atau Abdullah bin Abbas. Tiga sahabat ini sering mendampingi Umar radhiyallahu anhu di samping kanan atau kirinya. Lalu masuklah dua orang dalam masjid waktu itu, kembar, persis sama, bajunya sama, ya. Semua penampilannya sama, rambutnya, alisnya, kulitnya, tinggi badannya, paras wajah, postur tubuh sama semua, nggak ada bedanya. Seperti orang kembar gitu. Tapi kembarnya ini luar biasa uniknya gitu, semua sama. Lalu Umar bertanya kepada orang di sebelahnya, siapa orang ini, dua orang itu? Yang di sebelahnya bilang kepada Umar, itu Amir Mukminin, ayah sama anaknya. Umar kaget. Umar mengatakan, ayah sama anaknya, seperti seakan-akan saudara kembar. Jadi hampir sama, rambutnya sama-sama, dia masih hitam, masih muda rambutnya si ayah ini gitu. Kondisi fisiknya masih sama dengan anaknya. Lalu Umar yang angkat suara mengatakan, ajaban ma ra'aitul yaum, sungguh mengagumkan apa yang saya lihat hari ini. Lalu mengarahkan pandangan beliau ke ayahnya si anak tadi yang Anda jalan di depan. Lalu ayahnya mengatakan, wahai Amir Mukminin, kalau Anda mendengar kisah anak saya ini, dia lahir dari rahim ibunya, sementara ibunya di kuburan, Anda lebih kaget. Kata Umar, anak ini lahir di kuburan dari ibunya yang sudah mati? Kata ayahnya, iya Amir Mukminin. Begini ceritanya. Umar bilang, ceritakan saya rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Dia bilang, begini cerita Amir Mukminin. Saya waktu ibunya anak ini masih hidup di Madinah, masyarakat Madinah, orang-orang dari Ansar ini. Dia bilang, saya waktu ibunya masih hidup anak ini, sempat waktu hamil pertama, anaknya cuma satu. Lagi hamil 3 bulan, ya. Saya kemudian punya hajat, ingin keluar dari kota Madinah, ingin pergi. Dan zaman dulu orang kalau mengadakan perjalanan jemaah sekalian itu menganggap dirinya sudah bisa kembali, bisa enggak. Karena kalau perjalanan bisa dirampok tengah jalan, bisa mati, bisa enggak kembali. Sekarang masih ada, mungkin bisa beli tiket pulang pergi, atau kalau meninggal ada informasi yang sampai ke keluarganya. Zaman dulu enggak. Maka orang kalau sudah pamit mau pergi jihad, mau pergi bisnis, maka itu dianggap oleh keluarganya sudah meninggal. Dia bilang, istri saya pun melarang saya, meminta jangan pergi, ya. Padahal ini saya sudah harus pergi. Maka saya pun mengetahui kalau istri saya ragu karena masalah anaknya. Lalu saya memegang perut istri saya sambil mengatakan, ya Allah, saya mengamanahkan anakku yang ada di rahim atau di perut istriku ini. Jagalah ya Allah. Lalu dia bilang, saya pun pergi. Setelah saya pergi, saya kembali 6 atau 7 bulan setelah itu. Jadi pas waktu melahirkan istrinya dia balik. Pada saat saya tiba di rumah saya waktu maghrib, kemudian saya coba ke rumah saya, tidak ada orang. Saya kemudian mendatangi kerabat-kerabat saya terdekat yang ada di Masjid Nabi. Saya tanyakan mana istri saya, mereka bilang istrimu sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Maka saya pun ya sholat isya, dan saya setelah isya mau pulang ke rumah saya dan mengunjungi beberapa kerabat istri saya untuk menyampaikan takziahnya, gitu kan. Kemudian saya lewatin Baqi dan saya bilang pada teman-teman saya dan kerabat saya, mana kuburan istri saya? Ditunjuklah. Dia bilang, begitu saya lewat dekat kuburan istri saya, di atas kuburan istri saya ada asap keluar, asap, banyak sekali asap itu. Lalu kemudian saya bilang, apa ini? Kata keluarganya dan teman-temannya, ini terjadi dari semenjak kami masukkan istrimu di kuburan 2 minggu lalu. Setiap hari keluar asap, setiap hari. Kami juga nggak tahu apa. Kata suaminya apa? Demi Allah, saya tidak tahu dari istri saya ini kecuali kebaikan. Orangnya baik sekali, patuh pada suami, sholatnya terjaga, puasanya terjaga. Nggak mungkin ini keburukan, pasti Allah tunjukkan kebaikan. Dia bilang, lalu tergeraklah hati saya Amir Mukminin untuk menggali kuburan istri saya. Waktu saya gali, saya temukan anak saya ini berada di bawah rahim istri saya yang sudah mati.
gitu kan? Ada di situ, hidup. Dan terdengar suara, dia bilang, saya tidak tahu dari mana yang berbunyi, wahai fulan, dipanggil namanya orang ini, wahai fulan, ambillah anakmu yang kau telah jadikan amanah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Amir Mukminin menangis, Umar dan orang ini menangis sambil berkata, wahai Amir Mukminin, demi Allah, saya sangat yakin kalau seandainya waktu itu saya juga memegang pundak istri saya dan saya katakan, ya Allah, saya amanahkan istri saya. Saya pegang tembok rumah saya dan saya katakan, saya amanahkan tembok rumah ini, ya Allah, maka saya yakin istri saya masih Allah panjangkan umurnya. Tapi ya Amir Mukminin, saya cuma mendoakan anak saya dan inilah anak saya yang Anda anggap unik tadi itu. Maka ini pelajaran juga besar. Bagaimana kita bisa ambil bahwasanya orang melibatkan Allah Azza wa Jalla dalam segala kehidupannya, gitu kan? Nah, ini sangat bermanfaat. Selalu berdoa, ya Allah, saya mengamanahkan istri saya, anak saya, diri saya, harta saya, ilmu saya, apa yang saya miliki kepadamu ya Allah. Maka Allah SWT akan menjaganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tentang Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu ini bermanfaat buat kita, dan Allah memberkahi majlis kita ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tambahan di dalam timbangan amal kita.